Seluruh manusia hidup di dunia ini sesungguhnya sudah melampaui 5 peradaban kehidupan di dunia. Sesungguhnya seluruh manusia hidup di dunia ini, siapapun dan bagaimanapun dia, sudah melalui atau melampaui 5 peradaban kehidupan di dunia. Yaitu peradaban pertama sebagai manembahing kawula Gusti. Peradaban kedua yaitu sebagai manunggaling kawula Gusti. Peradaban ketiga yaitu sebagai leburing kawula Gusti, dan peradaban keempat sebagai sampurnaning kawula Gusti, dan peradaban kelima yaitu peradaban puncak sebagai sampurnaning patilan urip. Kenapa saya katakan sebagai peradaban puncak? Karena setelah peradaban sampurnaning patilan urip, saat ini adalah peradaban Romo itu sendiri, peradaban maha suci. Di dalam peradaban maha suci ini, yang bisa tinggal di dalamnya hanya kunci. Hanya makhluk kunci. Apa itu kunci? Kumpul nunggal suci. Sedulur papat kalimo pancernya ini sudah bersatu, sudah menyatu, bersatu menjadi kesatuan dengan suci. Itulah penghuni-penghuni di dalam kehidupan peradaban Romo, atau kedaulatan Romo, atau kepemerintahan Romo, atau kepemerintahan Maha Suci. Selain makhluk-makhluk kunci ini dianggap sampah, maka akan disapu. Dan penyapuannya ini sudah terjadi. Jadi yang bisa tinggal di dalam kedaulatan Romo atau peradaban Romo adalah makhluk-makhluk kunci atau makhluk-makhluk kumpul nunggal suci. Selain makhluk-makhluk kumpul nunggal suci, selain makhluk-makhluk kunci itu dianggap sampah, maka disapu bersih. Dan penyapuannya sedang terjadi. Saat ini diri sejati panjenengan masih kawula Gusti. Nanti kalau panjenengan sudah berhasil mencapai puncaknya manekung atau gembleng, diri sejati panjenengan naik selevel lebih tinggi, tersebut kunci, kumpul nunggal suci. Calon-calon penghuni kedaulatan Romo. Bisa paham nggih? Lah, kehidupan kunci penempuhannya ini yang butuh ekstra perjuangan. Kehidupan manunggal jati ini yang membutuhkan ekstra perjuangan. Ekstra perjuangan yang saya maksud sebagai berikut. Untuk panjenengan yang sudah berhasil masuk ke tahap 4,
di dalam manekung atau gembleng, berhati-hatilah dan bersungguh-sungguhlah berjuang ketika sedang patrap samadhi manunggal jati. Patrap samadhi manunggal jati sesungguhnya adalah kunci keadaan kumpul nunggal suci. Sikon kumpul nunggal suci. Ini sulit sekali. Jadi panjenengan benar-benar harus bersungguh-sungguh di dalam berjuang. Ada 3 singgasana kunci di dalam diri kita. Dan masing-masing 3 singgasana kunci di dalam diri kita ini memiliki pintu gerbang yang berbeda-beda. 3 singgasana kunci yang sering saya bahasakan. 3 singgasana Romo, 3 singgasana Mahasuci, 3 singgasana Tuhan. Lebih dikenal dengan sebutan Baitul Makmur, Baitul Muharram, dan Baitul Muqaddas atau Maqdis. Yang tak lain dan tak bukan, saya sederhanakan dengan bahasa otak atau pikiran. Itu adalah Baitul Makmur. Hati atau batin itu adalah Baitul Muharram. Sedangkan kelamin atau syahwat itu adalah Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Baitul Makmur, Baitul Muharram, dan Baitul Muqaddas atau 3 singgasana kunci atau 3 singgasana Romo atau 3 singgasana Mahasuci atau 3 singgasana Tuhan ini masing-masing memiliki pintu gerbang. Pintu gerbang untuk masuk ke dalam singgasana atau istana Baitul Makmur adalah cakra otak. Sedangkan pintu gerbang untuk memasuki singgasana atau istana Baitul Muharram adalah cakra jantung. Sedangkan pintu gerbang untuk memasuki istana atau singgasana Baitul Muqaddas adalah cakra kelamin. Itulah 3 pintu gerbang untuk memasuki masing-masing 3 singgasana. Lah, kenapa dibutuhkan perjuangan ekstra? Nah, di sini saya beri penjelasan. Panjenengan tahu pintu? Tahu ya pintu tahu. Menurut panjenengan, jika tiang pintu itu doyong, bisa pintu itu dibuka? Kalau salah satu tiang pintu itu patah atau melengkung, bisa pintunya dibuka. Di sini dibutuhkan perjuangan yang sangat ekstra. Cakra otak yang menjadi pintu gerbang masuk ke dalam singgasana Baitul Makmur itu ada di kepala. Sedangkan cakra jantung yang menjadi pintu gerbang untuk memasuki singgasana atau istana Baitul Muharram itu ada di dalam dada. Sedangkan cakra kelamin yang menjadi pintu gerbang untuk memasuki istana Baitul Muqaddas itu ada di bawah pusat kita atau wudel kita di kelamin.
Lalu di mana letak perjuangan ekstranya, Pak Web? Kita sedang bersamadi setelah melakukan patrap manunggal jati. Tiang pintu tersebut adalah wujud kita. Kalau di dalam samadhi, berarti tiang pintu itu mengkelung alias bengkok. Panjenengan tadi menjawab, tidak bisa dibuka pintunya. Kalau tiang pintunya seperti ini, bisa pintunya dibuka. Kalau tiang pintunya seperti ini, bisa pintunya dibuka? Pasti tidak bisa. Agar supaya pintu itu bisa dibuka, maka 3 pintu itu harus sejajar, tegak, lurus. Tidak tegak, bengkok sedikit saja, pintunya dibuka pun bunyi krek. Karena apa? Tiangnya tidak sejajar. Ini yang membutuhkan ekstra perjuangan. Dan ini harus lama. Karena apa? Karena perjalanan ruh itu halus, halusnya halus. Halus, halusnya halus. Ketika kita memperjalankan kawula Gusti menuju pintu gerbang pertama, yaitu cakra otak yang ada di antara kedua alis kita. Yang kemudian setelahnya memperjalankan lagi menuju ke pintu gerbang kedua yang ada di dalam cakra jantung dada kita. Kalau leher kita menggelung, kawula Gusti kita tidak bisa keluar dari pintu gerbang pertama ini. Tidak bisa keluar untuk menuju ke pintu kedua. Karena apa? Tiangnya udah bengkok. Pintunya sudah nggak bisa kebuka lagi. Pintunya sudah nggak bisa kebuka lagi. Di dalam samadhi manunggal jati, panjenengan membutuhkan ekstra perjuangan. Jika tidak, ini rumit sekali. Sulit sekali. Namun, jika kita sudah berhasil buka tutup pintunya, udah nyaman, enak. Kalau sudah di dalam istana udah enak. Yang belum enak itu masih di pintu gerbang ini loh. Agar supaya pintu ini buka tutupnya lancar, baik, tepat, butuh perjuangan ekstra panjenengan untuk menjaga diri agar tetap tegak sebagai satrio sejati, sejatine satrio. Ini harus lama waktunya. Karena perjalanan kawula Gusti kita, sebab karena mereka berlima adalah ruh, maka perjalanan yang mereka berlima lakukan adalah perjalanan halus, halusnya halus. Mungkin panjenengan berkata, oh ini sudah sampai di cakra jantung. Bagaimana mungkin mereka berlima? Bagaimana mungkin kawula Gusti sudah sampai di cakra jantung kalau leher kita sudah mengkelung? Nah kalau leher kita sudah mengkelung berarti tiang pintu pertama sudah tidak normal kan? Artinya pintu pertama ini sudah tidak bisa dibuka untuk yang kedua kalinya. Kalau panjenengan tidak percaya, coba nanya sama Mbah Google tentang samadhi kundalini. Tentang meditasi yoga. Coba panjenengan perhatikan. Seperti apa tubuh mereka-mereka yang sedang berlatih meditasi yoga,
Seperti apa tubuh mereka yang sedang berlatih samadhi kundalini? Lurus tegak, ndak ada mengkelungnya. Karena apa? Karena sedang membuka dan menutup 3 pintu gerbang utama. Lah tiangnya 3 pintu gerbang ini adalah tubuh kita. Tiangnya 3 pintu gerbang ini adalah tubuh kita. Nah, kalau tubuh kitanya doyong, mengkelung, panjenengan tadi menjawab sendiri loh ya. Pintunya tidak bisa dibuka. Sayangnya, jadi tadi kan udah tidur. Ayo bawa. Itu. Patrap samadhi lainnya sesungguhnya itu latihan. Latihan apa? Latihan untuk menormalkan tiang dari 3 pintu gerbang ini. Hati-hati panjenengan. Ada cakra otak di kepala kita, ada cakra jantung di dada kita, ada cakra kelamin di bawah wudel kita. Ini harus sejajar. Bengkok berarti jalannya belok. Tiang pintunya juga bengkok. Jangan. Kenapa sih? Enggak apa-apa. Jadi untuk yang belum sampai di tahapan keempat, persiapkan diri panjenengan. Karena diri panjenengan adalah tiangnya 3 pintu utama untuk memasuki 3 singgasana atau 3 istana. Ini berat. Karena apa? Karena tubuh kita belum terbiasa konsekuen. Tubuh kita belum terbiasa tegas. Tubuh kita belum terbiasa gagah. Jadi, mat kan. Diam. Hati-hati. Tadi malam ini ada yang berhasil mencapai tingkatan keempat gembleng, yaitu manunggal jati. Ada? Ada. Ada berapa orang? Jenengan saja, Bu. Sampean? Yang lain belum ada? 4 orang. Mana yang lain? Enggak tahu kan panjenengan tahapan yang panjenengan lalui? Aneh toh? Nah, iya. Lah wong tahapan yang panjenengan lalui sendiri, yang panjenengan lakukan sendiri bisa nggak tahu itu gimana itu? Belajar panjenengan ini sungguh-sungguh apa enggak? Ada berapa orang? 4 orang. Ada 4 orang tapi seluruh peserta gembleng yang patrap tadi itu mengkelung semua tubuhnya. Kalau di patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil toto lenggah, patrap samadhi mijil sampurna, enggak apa-apa. Mengkelung doyong, enggak apa-apa. Dingkluk, cari nyaman, enggak apa-apa. Tapi untuk patrap samadhi manunggal jati tidak bisa karena panjenengan sedang buka tutup pintu gerbang. Nah, tiangnya pintu gerbang itu adalah tubuh panjenengan. Kalau panjenengan ingin bisa, panjenengan harus melawan itu. Harus melawan diri.
Nah, kalau panjenengan tidak mau melawan diri, ya selamanya panjenengan tidak akan bisa masuk ke dalam istana. Panjenengan tahu istana. Tidak ada sesuatu yang tidak ada di dalam istana. Tapi untuk bisa masuk ke dalam istana, ya panjenengan harus berjuang untuk membuka pintunya. Nah, kalau pintunya panjenengan rusak sendiri dengan doyong, dengan mengkelung, ya nggak akan bisa masuk. Panjenengan harus melawan diri. Lalu melawan orang lain bisa mau, ya, melawan orang lain, melawan makhluk lain, mau kan? Masa melawan diri sendiri tidak mau, nggak berani. Melawan orang lain, melawan sesama makhluk hidup, berani. Masa melawan diri sendiri tidak berani.